Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dahu amma ba'd. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman wa hudan wa tuqan wa salahan ya rabbal 'alamin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Alhamdulillah, para ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala berkumpul kembali di masjid yang mulia ini dalam rangka untuk thalabul ilmi, dalam rangka untuk meningkatkan keimanan kita, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga apa yang kita pelajari nanti insyaallah akan menjadi pemberat amal soleh kita nanti di yaumil qiyamah. Salawat dan salam selalu kita ucapkan kepada baginda Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya, sahabatnya dan pengikutnya yang setia hingga akhir zaman. Para hadirin wal hadirat, ikhwan wal akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tema kita pada kajian kali ini insyaallah tentang amalan lisan. Yang sebelumnya kita membahas tentang amalan hati, ya. Yang mana kenapa kita membahas tentang amalan-amalan tersebut? Karena sebagaimana kita ketahui bahwasanya dalam Islam itu ada tingkatan namanya Islam, ada iman, ada ihsan. Nah, kita membahas tentang keimanan. Iman itu ada tiga macam. Yang pertama adalah al-imanu bil qalb, meyakini at-tasdiqu bil qalb, meyakini dengan hati. Jadi ketika kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan hanya sekedar diucapkan, tapi hati pun harus meyakini dengan sebenar-benarnya keyakinan tanpa ada keraguan sedikit pun. Itu keimanan yang tinggi. Nah, makanya keimanan itu adalah keyakinan yang tidak pernah tergoyahkan. Al-yaqinu la yazulu bisyak. Keyakinan itu tidak akan dihilangkan dengan keraguan. Ya. Ini yang pertama tentang hati. Maka pasti ada amalan-amalan yang berkaitan dengan amalan-amalan hati. Ya. Sebagaimana halnya kita ketahui bahwasanya ada penyakit badan, ada penyakit hati. Nah, begitu pula dalam ibadah, ada ibadah yang khusus hati yang beribadah, ada yang tidak ada kaitannya dengan hati. Seperti contohnya niat. Niat ini kan ibadah hati. Tidak usah ibadah hati kita lafalkan. Ya, tidak usah kita niat sholat atau niat ibadah apa saja kita lafalkan, karena niat di antara ibadah hati. Tidak usah ibadah dalam hati atau niat kita dalam beribadah dilafalkan contoh. Ya. Baik, maka jenis yang kedua atau bagian yang kedua dari keimanan yaitu at-tasdiqu bil qalbi wa iqraru bil lisan, yaitu mengucapkan dengan lisan. Nah, tadi meyakini dengan hati, yang kedua mengikrarkan atau mengucapkan dengan lisan. Nah, ini pembahasan kita insyaallah. Dan yang ketiga adalah wal 'amalu bil arkan, yaitu mengamalkan dengan anggota badan, dengan amalan-amalan zahir. Ya. Maka yang pertama, yang kedua ini bentuknya keimanan. Keimanan itu amaliyah yang tidak terlihat. Jadi yang namanya keyakinan ya itu tidak terlihat bentuknya.
Kita beriman kepada Allah ada bentuknya nggak, Bu? Kelihatan nggak warnanya apa, baunya seperti apa? Oh, beda bau orang yang beriman dengan kafir, Pak. Nggak, Bu. Ya, keimanan nggak dilihat dari bau dan bentuknya. Ya. Jadi makanya keimanan itu hati, punten. Ada yang mungkin hatinya tidak beriman, ya tidak beriman, tapi casingnya bagus, pakaiannya rapi selalu, tapi hatinya ternyata kotor gitu. Ada yang pura-pura Islam, banyak itu. Makanya hati dalam Islam ini sangat dilihat. Allah Subhanahu Wa Taala melalui nabinya, Inna Allah la yanzuru ila suwarikum wala ila ajsamikum walakin yanzuru ila qulubikum. Allah tidak melihat rupa kalian, tidak melihat wajah kalian, tapi yang dilihat apa? Hati dan amalan-amalan kalian. Ya. Makanya ibadah ya yang kita lakukan ini ibadah-ibadah zahir. Alhamdulillah ya, kita ibadah sholat lima waktu, menutup aurat semuanya disempurnakan dengan ibadah-ibadah hati. Mana yang Allah lihat, zahir atau yang hati? Allah lihat hatinya, ya. Meskipun zahirnya pun harus kita tampakkan. Karena ada orang beralasan, kenapa kamu nggak menutup aurat? Saya mau menutupi hati saya dulu sebelum menutupi aurat saya. Dua-duanya ditutupi, Bu. Kita tutup hati kita, maksudnya menutup dalam artian tidak mengumbar, tidak berprasangka buruk, tidak menimbulkan penyakit-penyakit hati. Yang kedua, menutup aurat badan kita. Ya. Jadi jangan kita jadikan alasan untuk bermaksiat kepada Allah, menata hati terlebih dahulu. Dua-duanya pun ditata sama kita. Namanya kita manusia, itu pasti tempatnya salah dan lupa. Kalau kita tergelincir dan terjerumus, terlena dalam kesalahan terus, maka kita tidak akan bisa untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang kedua, jadi amalan lisan. Yang ketiga, nanti insya Allah kita akan bahas minggu yang akan datang, amalan badan. Maksudnya anggota badan yang beramal, yang mengerjakan, terlihat. Kalau ini. Nah, ini diaplikasikan dalam syarat atau rukun-rukun Islam. Rukun Islam ada berapa, Bu? Ada 6 ya? Berapa rukun Islam, Bu? Ada 6 ya? 5. Takut ada 6 ya. Akidahnya nggak lurus, bahaya, Bu. Ya. Akidah nggak lurus, musyrik kan, Bu. Ya, harus lurus akidah, Bu. Baik, rukun Islam ada 5. Yang pertama syahadat. Nah, ini syahadat diucapkan. Yang kedua, sholat. Ini amaliyah, ya. Amaliyah inti dari ibadah itu sholat, Bu. Makanya disebutkan sholat itu seperti tiang. Kalau kita bangun tiang, bangun rumah tanpa ada tiang, atau bangun bangunan tanpa ada tiang, jadi nggak kira-kira, Bu? Ambruk, Bu. Ya. Ini bangunan besar kayak gini ada tiangnya, ada pengokohnya, pilar-pilarnya, yang menyebabkan tidak runtuhnya bangunan tersebut. Maka dalam ibadah kita pun ketika bangunannya ini rubuh, hilang, sholatnya tidak ada, sholatnya rusak, maka ibadah apapun yang dibangun di atasnya akan runtuh, rusak. Makanya amalan yang pertama kali dihisab apa, Bu? Sholat. Ya. Dan amalan yang gampang sekali orang tinggalkan itu sholat. Ya. Di zaman sekarang, alhamdulillah, sebagian orang mudah sekali meninggalkan sholat karena mengikuti hawa nafsu. Nah, nanti aja, masih ada waktu. Masih baru juga jam 8 malam, karena sholatnya sebelum tidur. Ini rasa-rasa atau taswif dinanti-nanti, ya, atau ditunda-tunda, itu apa? Syaitan. Kata Allah dalam surah Al-Imran 133, wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Maka bersegeralah cepat-cepat menuju magfirah, ampunan dari Rabb kalian. Jadi Allah menyuruh ketika kita beramal saleh cepat-cepat. Jangan dinanti-nanti. Kalau kita mau amal saleh dinanti-nanti, itu bisa lupa, bisa ada keperluan lain. Saya mau infak nih ke si fulan, ntar aja besok, ternyata uangnya kepake.
Ya. Oh, saya mau nengokin si fulan ntar hari ini, sore aja ntar, padahal ada kuliah luang ketika siangnya, akhirnya lupa kelewat. Ya. Meskipun dia mendapatkan amalan niat, tapi apa, tidak sempurna dalam mendapatkan amalannya. Karena dalam Islam ketika kita berniat amal soleh akan mendapatkan satu kebaikan. Kalau kita kerjakan amalan tersebut mendapatkan 10 kebaikan. Ini bukti bahwasanya Allah maha baik, ya. Baik kepada kita ketika Allah memberikan kepada kita bonus amal soleh, mengerjakan kebaikan 10, mengerjakan keburukan cuma 1. Ini bukti bahwasanya Allah maha baik kepada kita, ya. Makanya kata Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsi, wa rahmati taghlibu ghadabi. Rahmatku, kasih sayangku, kata Allah, itu mengalahkan kemarahanku. Dan Allah sangat gembira ketika ada hambanya yang bertaubat kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Lebih gembira daripada yang dikisahkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, seorang yang mempunyai untanya itu di atas untanya ada perbekalannya, makanan, minuman. Hilang unta ini di tengah padang pasir yang luas. Orang ini putus asa, duduk di bawah pohon sambil menunggu kematian. Ketika tengah seperti itu, tiba-tiba untanya datang menemaninya dengan perlengkapan bawaan-bawaan yang ada di atas unta tersebut. Sampai dia bilang kepada Allah, ya Rabb, anta abdi wa ana rabbi. Ya Allah, kamu hambaku dan saya Tuhanmu. Saking gembiranya orang tersebut mendapatkan untanya. Nah, Allah ketika kita datang kepadanya dalam keadaan bertaubat, lebih gembira lagi daripada orang tersebut, ya. Baik para jemaah sekalian Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini jadi amalan lisan atau amalan badan itu lebih kepada rukun Islam, ya. Contoh tadi sholat, yang ketiga zakat, yang keempat puasa, yang kelima naik haji bagi yang mampu. Ini amalan zahir yang disebut amalan badan, yang terlihat, ya, yang memang kita kerjakan pakai badan yang sehat. Tapi kalau amalan lisan atau amalan hati itu tidak terlihat, tidak terdengar, tapi kita bisa rasakan dulu. Beda kalau kita ibadah nih, habis ibadah sama habis maksiat. Itu kalau hatinya masih jernih, hatinya masih bersih, masih ada keimanan, ketika setelah ibadah itu mendapatkan ketenangan dalam hati. Ketika bermaksiat, setelah maksiat pasti hatinya was-was, ya, takut, ada itu, ya. Kenapa? Masih ada keimanan dalam hatinya berarti. Tapi kalau alhamdulillah ketika seorang bermaksiat biasa aja, menandakan apa? Allah tutup hatinya dari kebenaran. Apa? Bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jemaah sekalian Allah Subhanahu wa ta'ala, kenapa kita memperhatikan lisan? Ya, Nabi pernah berpesan kepada Mu'adz bin Jabal, ya, kata beliau, kuffa 'alaika hadza, jaga olehmu ini, lisan ini, ya, lisan dijaga. Dan kata Nabi juga, man yadman li baina lihyaihi adman lahul jannah, barang siapa yang bisa menjamin antara dua kumis, maksudnya antara kumis dengan jenggot itu lisannya, maka aku akan jamin baginya surga. Kalau kita bisa menjaga lisan, ya. Kan banyak perbuatan-perbuatan dosa terlahir dari lisan. Contohnya apa, Bu? Ghibah. Ini kan dosa besar, Bu. Kalau terus-terusan ghibah, ya, mengubah aib seseorang. Padahal kata Nabi, ya, ini pesan Nabi kepada kita sebagai umatnya, siapa orang yang terbaik? Siapa orang yang beruntung? Kata Nabi, tuba liman syaghalahu aibuhu an uyubin nas. Orang yang paling beruntung adalah orang yang sibuk dengan aibnya
tanpa memperhatikan, menyibukkan dirinya dengan aib orang lain, Bu. Ini orang yang beruntung, Bu, yang mau introspeksi diri daripada ngorek-ngorek kesalahan orang lain, lupa dengan dirinya. Kalau dirinya pun sama punya banyak kesalahan dan aib. Sebagaimana halnya kita ingin ditutupi aib dan kesalahan kita, maka tutupilah aib dan kesalahan saudara-saudara kita. Gak ada manfaat. Kita tahu aib fulan, contohnya, kita umbar kemana-mana, apa manfaatnya buat kita? Justru itu madharat buat kita, nanti akan dipertanggungjawabkan. Lisan yang kita miliki ini akan ditanyakan, akan dipertanggungjawabkan. Ini perkataanmu, ya, akan dicatat semuanya. Kullu qaulin, setiap perkataan yang kita ucapkan, ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Setiap yang kita ucapkan itu ada pencatat malaikat raqib dan atid. Setiap ucapan yang kita ucapkan. Makanya pesan Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya, qul khairan aw liyasmut, katakanlah yang baik atau diam. Itu soal muslim. Ya, ketika kita dibutuhkan untuk berbicara, kita berbicara. Ya. Jangan ketika kita melihat kemungkaran diam aja. Disebutkan syaitan akhras, setan bisu. Kalau ada kemungkaran dia nggak melarang, dia nggak mencegah, dia nggak menasehati, maka disebut syaitan akhras, setan bisu. Jangan sampai kita diberikan oleh Allah SWT nikmat lisan, bisa berbicara, ya, bisa berretorika dan seterusnya, tapi apa? Tidak kita manfaatkan dalam kebaikan, maka apa akan menjadi syaitanun akhras. Maka jangan sekali dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi lisan ini, ya, kata para ulama, ya, jagalah lisan ini, fa innahu thu'ban, dia seperti ular, bisa matok. Maka kata Nabi SAW, ada perkataan yang mungkin kita tidak peduli kepada perkataan itu, tapi apa? Menyakitkan orang lain. Tapi memang perkataan yang memberikan kemaslahatan kepada orang lain. Maka lisan ini ibarat pisau yang mempunyai dua mata tajam. Bisa dipakai untuk kebaikan, bisa dipakai untuk keburukan. Pakai untuk apa lisan? Lisan yang Allah berikan kepada kita ini. Makanya ada amalan-amalan lisan yang harus senantiasa kita perbaiki, kita perhatikan, agar apa? Ketika di yaumil hisab, ketika di padang mahsyar, Allah timbang amalan lisan kita itu berat kebaikan daripada keburukannya. Apa amalan lisan itu? Banyak, ya. Apa? Di antaranya yang pertama adalah berzikir, ya, banyak mengingat Allah. Makanya ketika sholat, ibu, ketika sholat itu kita nggak boleh baca dalam hati. Jadi kita baca Allah Akbar diam, yang baca hati enggak. Sholat yang membaca mana? Lisan, digerakkan mulutnya. Makanya dari mana para sahabat tahu kalau Nabi membaca Al-Fatihah, membaca surat Al-Fatihah? Dari mana? Gerakan lisan beliau. Kan Nabi jadi imam di depan, para sahabat kan makmum belakang. Gimana cara taunya? Nabi kan jenggotnya lebat, Bu. Jadi ketika Nabi baca Al-Quran, gerak-gerak. Ya. Jadi makanya kalau kita sholat, jangan diam mulutnya. Dalam artian bukan disuarakan juga, nggak usah. Tapi apa? Digerakkan. Jadi bergerak, ada bacaan yang kita baca. Jangan di dalam hati. Ya. Jadi lisan ini ada amalan-amalan yang harus kita ucapkan, yang tidak boleh kita diamkan. Makanya banyak ibadah-ibadah yang memang harus lisan yang diucapkan. Contoh ijab qabul ketika pernikahan. Itu yang ucapin apa? Lisan doang. Ya, kata bapaknya, saya nikahkan kamu, saya kawinkan kamu dengan anak saya yang bernama bulan-bulan dengan mas kawin sekian. Maka dia jawab, qabil tuh. Udah selesai itu, jadi halal tuh. Yang tadinya haram jadi halal karena ucapan di lisan. Ya. Dan juga kalimat talak atau cerai
Apa yang mengucapkan? Lisan. Maka tidak boleh main-main dalam 3 hal kata Nabi. Apa? Ada 3 hal yang bercandanya benerannya apa lagi? Apa yang pertama, Bu? Nikah. Gak boleh kita bercanda-candaan, Bu. Ntar, Bu, kita besanan ya, mana kita kalau terima ya nggak apa-apa. Itu udah jadi itu, Bu. Ya. Jadi jangan main-main masalah pernikahan yang pertama. Yang kedua, perceraian. Ya. Oh, gampang mengucapkan kalimat talak atau apa atau seperti apa, main-main terjadi talak walaupun niatnya main-main doang contohnya. Ya. Yang ketiga adalah rujuk ya atau kembali. Ini diucapkan oleh lisan. Jadi amalan-amalan lisan itu ada amalan-amalan yang tidak bisa diwakilkan dengan yang lain kecuali harus lisan yang mengucapkan, kecuali dianya bisu, tidak bisa ngomong, baru boleh pakai bahasa isyarat. Ya. Maka lisan ini kalau kita pakai dalam kebaikan dia akan menjadi baik, tapi kalau kita pakai dalam keburukan dia akan menjadi buruk. Berapa banyak ya orang-orang bertengkar, keluarga cerai-berai, sesama negara saling serang menyerang gara-gara lisan. Ya. Makanya orang Arab dahulu itu senang berperang, Bu. Sebelum Islam datang, di zaman jahiliyah orang Arab itu kesenggol dikit perang, diledek dikit perang. Ya. Karena apa? Lisannya tidak dijaga, dan zaman jahiliyah ketika itu tidak ada atau akhlak mulia itu sedikit. Makanya Nabi SAW diutus ke bangsa Arab atau ke umat manusia yang ada tujuannya untuk menyempurnakan akhlak. Maka kata Nabi, bagaimana ciri muslim yang baik? Dalam hadis Bukhari disebutkan, al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Ciri muslim yang sempurna, yang baik adalah apa? Man salimal muslimun, itu yang orang-orang muslim di sekitarnya selamat. Selamat dalam artian apa? Tidak dia gibahi dari lisannya atau dari perbuatannya. Jadi orang tinggal di sekitarnya itu tidak terusik dengan lisan dia, ya. Tidak terusik dengan perbuatan dia, ya. Karena Islam sangat menjaga sekali tentang adab dan akhlak mulia, terutama lisan. Ya. Yang tadi makanya di antara dosa lisan tadi ghibah. Yang kedua adalah namimah dulu. Ghibah dengan namimah ini hampir sama. Ketika ghibah dan dibumbui kepada orang yang nggak suka kepada yang kita ghibahi, ini akan menjadi namimah, akan menjadi adu domba. Maka ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melewati 2 kuburan, kata Nabi apa? Ini 2 kuburan ini, kata Nabi, penghuninya sedang diazab. Nabi yang mengatakan penghuninya sedang diazab, dikabarkan oleh malaikat Jibril, penghuni sedang diazab. Kenapa diazab? Nabi nanya kepada para sahabatnya. Apa kata sahabat? Allah Rasulullah a'lam. Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Yang pertama kata Nabi, kenapa diazab dia? Fa innahu la yastatiru minal baul. Tidak pernah atau tidak perhatian kepada cipratan ketika dia buang air kecil. Ketika pipis tidak perhatikan najis yang menciprat ke bajunya atau ke badannya. Ini asal, ya. Yang kedua adalah fa innahu yamshi bin namimah. Orang ini senang jalan, ya maksudnya bertetangga, bersosialisasi, bersosial dengan manusia yang lainnya. Senangnya apa? Mengadu domba. Ini sifat yang tercela. Nah, ini lisan yang mengeluarkan atau yang berdosa di lisan. Walaupun kata pepatah kan lisan tak bertulang, tapi apa? Dia lebih tajam daripada silet, daripada pedang. Kalau tidak dijaga lisan ini, maka dia akan melukai. Ya, makanya kita meminta kepada Allah Subhanahu Wa Taala, Allah ampuni dosa-dosa lisan kita. Yang kita
tidak sengaja. Ya. Kita kan inginnya kebaikan, ternyata mungkin ucapan kita menyakitkan orang lain. Padahal mungkin bagi kita biasa aja atau bercanda mungkin, tapi bagi orang lain ini menyakitkan hati. Ya, maka kita beristighfar kepada Allah dari dosa-dosa yang kita tidak sadari, dari dosa-dosa yang kita tidak ketahui. Ya. Mungkin kita ucapin biasa aja, tapi ternyata di hati orang, oh ini biasa aja. Oh orang ini kok menjelekkan saya, orang ini merendahkan saya. Padahal kita biasa aja mungkin ngomongnya, ya. Tapi dia merasa tersinggung. Ya. Maka apa? Kita memohon atau bertaubat, berdoa kepada Allah, diampuni dosa-dosa lisan kita. Dengan apa loh? Ya. Lisan ini kan masih banyak dosa yang kita ucapkan. Entah itu perkataan yang tidak ada faedahnya, entah itu naudzubillah perkataan yang buruk, ya. Entah itu mungkin kitanya tidak menyerukan kepada kebaikan ketika ada kemaksiatan. Ini kan dosa lisan, ya. Makanya kata Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa qulu linnasi husna. Katakanlah kepada orang-orang dengan perkataan yang baik-baik. Ya. Karena lisan, kalau kita tidak jaga, tidak kita batasi omongan, tidak kita batasi apa yang mau diucapkan, itu akan ngomong kemana-mana. Apalagi sekarang zaman media sosial. Ketika kita tidak bisa memfilter berita yang kita terima, maka kita akan menerima berita-berita hoax, berita-berita palsu. Meskipun kita tidak berbicara, tapi kita share kalimat-kalimat tersebut, berita tersebut mentah-mentah, sama halnya dengan dosa di lisan. Tulisan yang kita ketik contohnya itu mengandung keburukan, cercaan segala macam, naudzubillah, sama dengan dosa lisan. Ya. Jadi lisan ini bukan sekarang kan media sosial orang ngetik tidak pakai lisan, sama dosanya pun. Ya, maka apa? Perbanyak amal-amal lisan. Tadi ada berzikir, banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa zikir yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam? Azkar ba'da salat. Ini zikir salat apa yang ucap lisan? Ya ini zikir. Makanya Allah memuji orang-orang yang sedang berzikir kepadanya. Adz-dzakirina Allah katsiran wadz-dzakirat. Orang-orang yang sedang berzikir dari laki-laki dan berzikir dari perempuan. Laki-laki perempuan sedang berzikir mengingat Allah Subhanahu wa taala. Maka ibadah-ibadah yang kita kerjakan ini sejatinya kembali kepada zikrullah, mengingat Allah. Kita sholat dari awal zikir, kita baca istiftah itu zikir, doa. Kita baca Al-Fatihah juga, Al-Quran zikir. Dan sebaik-baik zikir adalah Al-Quran zikir. Zikir artinya apa? Mengingatkan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini amalan yang paling utama, zikir. Atau istighfar isinya, terus membaca ayat kursi. Kata Nabi, kalau seseorang baca ayat kursi, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum sampai al-azim terakhir, ketika ba'da sholat, setelah sholat baca ayat kursi, maka jarak dia dengan surga itu hanya kematian. Jadi kalau dia setelah baca ayat kursi, qadarullah dia diwafatkan oleh Allah, maka apa? Langsung menuju ke surga, aman. Ya, sebagaimana orang yang ketika wafat mengucapkan kalimat la ilaha illallah, apa? Dakhalal jannah. Maka akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa yang akhir perkataannya adalah la ilaha illallah, maka dia masuk surga. Ini pesan Nabi kepada kita, janji Allah kepada kita sebagai umat manusia. Makanya orang yang masuk Islam itu kan harus syahadat. Syahadat yang mengucapkan lisan, ya, lisan yang mengucapkan syahadat. Tapi apa? Harus dari hati, bro. Jangan kita ngajarin orang muslim untuk mengucapkan syahadat, dianya nggak mau syahadat. Itu belum Islam.
Makanya sebelum orang kafir masuk Islam, ditanya dulu, ini kamu masuk Islam karena paksaan atau karena diri kamu sendiri ingin masuk Islam? Saya ingin sendiri, gak ada paksaan dari manapun, keinginan dari diri saya sendiri. Udah kita tuntut untuk mengucapkan 2 kalimat syahadah situ, maka dia masuk Islam. Ini lisan yang mengamalkan. Jadi apa? Makanya lisan ketika kita pakai dalam kebaikan, pasti dia akan menjadi wasilah kebaikan. Tapi kalau dipakai dalam keburukan, pasti dia akan menjadi wasilah dalam keburukan. Para jamaah sekalian Allah Subhanahu wa taala. Dan juga di antara amalan-amalan lisan yaitu apa? Berdoa. Doa, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ad-du'a'u mukhul ibadah. Doa intisari dari ibadah. Kita beribadah, sholat itu isinya doa. Kita membaca Al-Quran, sebelum membaca kita berdoa. Apa doanya, Bu? A'udzubillahi minasyaitonir. Ini doa kan, ya Allah lindungilah saya dari godaan setan yang terkutuk, agar baca Qurannya awet, agar baca Qurannya khusyuk. Ini kan baru 2 halaman udah ngantuk, Bu, baca Quran itu. Makanya kata orang kalau mau tidur, nggak tidur baca Quran, ngantuk udah tidur. Atau dengerin Quran, karena kan Quran jadi apa namanya, pengantar tidur, dengerin tidur gitu kan. Padahal harusnya kita dengarkan, ya, kita dengarkan dan kita simak baik-baik, bukan jadi pengantar tidur. Ya. Sebelum tidur harusnya kita baca Al-Mulk, bukan didengar, baca aja nggak apa-apa, nggak usah dihafalkan. Apa ininya? Manfaat atau faedahnya, keutamaannya, barang siapa membaca Al-Mulk setiap malam sebelum tidur dan Nabi, maka dia akan dilindungi dari fitnah kubur. Ya, dia akan lolos ketika ditanya oleh para malaikat di alam kuburnya. Ketika naudzubillah, ketika dia tidur pada Allah, diwafatkan oleh Allah dan membaca Al-Mulk sebelum tidurnya, maka dia akan dihindari dari azab kubur. Baik, jemaah Allah Subhanahu wa taala, ini doa. Jadi doa di antara amalan-amalan hati. Dan kita semua butuh kepada Allah, butuh meminta kepada Allah. Kalau seseorang tidak butuh kepada Allah, maka apa? Ya Allah lebih tidak butuh kepada dia. Karena Allah tidak bertambah kemuliaannya dengan ibadah kita. Sebagaimana kemuliaan Allah tidak berkurang dengan kemaksiatan kita. Kalau seandainya penduduk bumi ini semuanya kufur kepada Allah, tidak akan mengurangi kemuliaan Allah. Kalau seandainya seluruh penduduk bumi ini beriman kepada Allah, tidak akan menambah kemuliaan Allah. Allah tetap mulia dengan zatnya. Lantas ibadah buat siapa? Ibadah kembali buat kita, manfaatnya bukan buat Allah, buat kita sendiri. Kita bangun malam, kita sholat sunnah, baca Al-Quran, mengajarkan kebaikan, contohnya. Itu apa? Kebaikannya akan kembali kepada kita semua. Kita kan tahu kalau keimanan itu bertambah dan berkurang, naik turun, itu iman, Bu. Ya. Kayak HP lah, kadang lobet harus dicas dulu biar naik. Begitu pula keimanan kita. Keimanan kurangnya atau berkurangnya dengan apa? Dengan bermaksiat. Ketika sedang bermaksiat, futur, malas ibadah, ya. Ini berarti keimanannya sedang turun. Bagaimana? Dicas dengan apa? Dengan beribadah. Makanya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma inni a'udzubika minal ajzi wal kasali. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari apa? Sifat lemah. Lemah dalam maksudnya malas beramal soleh, ya. Lemah, tidak ada keinginan, tidak ada himmah aliyah, tidak ada keinginan yang tinggi. Padahal para sahabat dahulu, masya Allah, mereka berjuang mati-matian dalam mempertahankan Islam, mencurahkan raga, harta, waktu, semuanya untuk Islam. Islam ini sudah sempurna, Bu. Sudah lengkap
tidak boleh ditambah lagi, tinggal kita praktekkan, amalkan aja. Kalau amalan atau kalau Islam yang kita pelajari ini sudah dipraktekkan semuanya, contohnya ya, itu kita nggak bakal sanggup, Bu. Karena banyak amalan-amalan yang lain yang belum kita praktekkan, belum kita amalkan, ya. Makanya para sahabat itu orang-orang yang paling getol, orang-orang yang paling semangat dalam mempraktekkan amalan-amalan Islam. Maka mereka ketika mempelajari Al-Quran itu tidak lewat 5 ayat. Dari 5 ayat ini mereka tahu tafsirnya, tahu hukum-hukumnya, tahu hikmahnya, dan diamalkan. Ketika sudah diamalkan 5 ayat ini, baru beranjak ke ayat yang lainnya. Ya. Nah, kita alhamdulillah, Bu, banyak ilmu, masya Allah, ibu nih. Senin kajian di mana? Di mana kajian, Bu? Senin di situ ya. Selasa ada juga. Rabu libur. Kamis di situ, Jumat di sini, Sabtu ada di situ, Minggu di situ. Masya Allah, Bu. Ini kalau 6 tahun SD udah lulus, Bu. Ya, 6 tahun kajian udah lulus SD. 4 tahun 3 tahun udah lulus SMP. Udah lulus SMA. 4 tahun udah lulus, udah wisuda harusnya. Ilmunya udah banyak, Ibu ini. Tinggal diamalkan, ya. Jadi mengamalkan ilmu itu memang rada berat, loh. Ya, rada berat, bukan hanya buat ibu, buat kami juga sama para asatidzah, para ustaz. Ya, doakan mudah-mudahan kami selalu istiqomah dalam mengajarkan kebaikan dan bisa juga mempraktekkan, yang mengamalkan. Ya. Kita minimal ketika kita datang kajian, walaupun seandainya nggak paham sama sekali yang diucapkan oleh ustaz, ngomong apa ustaz nggak jelas, terus saya nggak ngerti ini ngomongnya apa, minimal kita mendapatkan keberkahan, Bu. Kata Nabi apa? Barang siapa yang duduk di majelis ilmu, maka akan turun kepadanya apa? Keberkahan dan rahmat Allah, akan dilengkapi oleh para malaikat. Karena apa? Kita mempelajari agama Allah. Qala Allah wa qala Rasul. Yang kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid-din." Barang siapa yang Allah ingin kehendaki kebaikan kepadanya, maka Allah akan fakihkan dia dalam agama. Ya. Baik, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tadi yang pertama zikir, Bu, ya. Yang kedua apa tadi? Doa, Bu, ya. Yang ketiga adalah dakwah. Ini di antara amalan lisan, dakwah. Ya, menyeru kepada kebaikan. Meskipun dakwah ini umum, tapi lebih khususnya kenapa menggunakan lisan? Karena memang dakwah ini diserukan melalui lisan. Ketika pertama kali haji diwajibkan kepada umat manusia, itu Allah merintahkan Nabi Ibrahim, wa adzim fin nasi bil hajj ya'tuka rijalan, dan kabarkanlah kepada orang-orang untuk berangkat haji. Maka Nabi Ibrahim ketika itu langsung naik gunung yang ada di depan Ka'bah dan menyeru umat manusia untuk melakukan ibadah haji. Di zaman itu tidak ada media sosial, Bu. Tidak ada Facebook, tidak ada WhatsApp, tidak ada Instagram. Tapi apa? Seruan Nabi Ibrahim ini sampai ke kita sekarang, ya, sampai ke umat manusia sekarang. Maka orang dari penjuru dunia berbondong-bondong datang untuk memenuhi panggilan Allah tersebut. Ini lisan yang pertama kali diucapkan oleh Nabi Ibrahim. Makanya dakwah ini di antara amalan lisan. Kita mengajak kebaikan. Yuk kita datang ke kajian, yuk kita sholat, yuk tinggalkan perbuatan buruk ini. Ini kan lisan dakwah, ya. Dakwah itu bukan hanya profesi atau tugas ustaz, tugas kiai, tapi tugas kita semuanya. Cuman beda cara, beda metode, ya. Makanya ada metode dakwah itu yang khusus kepada anak-anak muda, ya. Bagaimana ngomong dengan anak muda, ngajak kepada mereka dengan bahasa-bahasa anak muda. Ada yang dakwah khusus ke anak-anak, sekarang ada kayak gitu, ya. Metode dongeng apa itu anak-anak senang. Kalau masyarakat umum biasanya metode
ceramah lawak gitu kan, banyak lawak dari awal ke ujung lawak ngakak aja bu biasanya, ya nggak ada ilmunya, paling 1-2 doang. Itu gimana ya? Padahal kalau dalam berdakwah atau kita di dunia lah istilahnya, jangan kebanyakan ketawa bu, ya. Jangan kebanyakan ketawa. Ketawa kan mematikan hati kata Nabi. Orang banyak ketawa hatinya akan mati bu. Bukan berarti orang yang banyak ketawa dia paling bahagia, nggak tentu juga bu. Ya, orang yang sering ketawa bisa jadi dia orang yang paling menderita, bu. Orang yang paling apa? Tidak bahagia. Bahagia itu di mana letaknya? Dalam hati, ya. Dan bahagia itu adalah ketika kita beriman kepada Allah. Ya. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, orang yang beriman kepada Allah akan Allah berikan kehidupan yang baik. Itu keimanan, akan Allah berikan kebahagiaan. Bukan milik orang-orang kaya, bukan milik para pejabat, ya, bukan milik mereka orang-orang yang terkenal. Semua manusia berhak mendapatkan kebahagiaan. Dari mana? Dari hati sumber kebahagiaannya. Ketika kita hatinya baik, bu, apa yang kita baca baik, ibadah yang kita kerjakan baik, otomatis insya Allah apa yang kita ucapkan pun akan baik. Ya. Tapi kalau alhamdulillah, ya, saya lihat sebagian anak-anak, alhamdulillah, itu kan tontonannya kalimatnya bu kasar-kasar, ya, hewan disebutkan, kalimat kasar gitu yang nggak layak diucapkan. Ya, dia jatuh bukan astagfirullah malah ngomong nggak malah kalimat gitu yang kasar. Anak-anak kecil sekarang, saya perhatikan apa? Dari apa video yang dikonsumsi. Jadi apa yang kita konsumsi itu akan menjadi apa? Pribadi kita secara tidak sadar, bu. Secara tidak sadar. Kalau kita konsumsi yang baik-baik, dengerin kajian, murotal, otomatis output yang keluarkan pun akan baik, ya. Gak mungkin orang nanam cabai yang keluar tomat, bu. Pasti yang keluar juga cabai, ya. Gak mungkin dia berkata-kata melihat hal yang baik yang dikeluarkan hal yang kotor, enggak. Tapi kalau yang dilihat kotor, otomatis yang kotor pun yang akan keluar. Makanya kita saring, bu. Saring entah dari tontonan, saring entah dari pergaulan, grup-grup WA yang tidak jelas sudah nggak usah diikuti, keluar aja, ya. Karena sebagian grup WA itu diisi gibah, ya. Grup WA sekolah isinya masalah rumah tangga dibawa-bawa. Ini nggak bagus, ya. Jualan segala macam gitu kan. Padahal grup ini belum nggak pada tempatnya. Ya, kalau sesuatu yang tidak ada manfaat faedahnya, lebih baik kita tinggalkan. Ada tempatnya, grup ada. Jangan kita masuk grup gibah, ya. Di grup sih gibah mulu, ngomong keburukan orang, senang, jangan, ya. Gak ada ujungnya. Kalau kita mencari keburukan orang yang terus pasti ada keburukan. Sebagaimana hal kita, nggak ada yang sempurna manusia ini. Ya, kita punya kekurangan, orang lain pun sama punya kekurangan. Orang yang punya kekurangan, kita pun punya kekurangan. Tidak ada yang sempurna. Yang sempurna hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi pun, ya, para nabi, mereka pun melakukan kesalahan. Cuma bedanya kita dengan para nabi, bu. Kalau para nabi melakukan kesalahan, taubat dan nasuh. Kalau sebagian kita bersalah, ya, malah cari 1000 alasan gini dan itu. Padahal salah. Para anbiya enggak sama, mereka pun manusia seperti kita dan berbuat salah juga. Tapi ketika tahu ini perbuatan salah, mereka langsung bertaubat kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah senang ketika melihat hamba-Nya itu bertaubat kembali kepada Allah. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang senang bertaubat, senang kembali kepadanya, dan mencintai orang-orang yang senang kebersihan. Maka jemaah sekalian Allah Subhanahu wa ta'ala, amalan hati dengan amalan lisan ini saling nyambung, ya, saling tersambung. Maka apa? Ketika kita tahu bahwasanya hati ini punya amalan baik, amalan buruk juga sama, maka kita perhatikan amalan baiknya. Sebagaimana yang pernah kita pelajari, bahwasanya ada seorang
Sahabat dari Ansor yang masuk Islam itu karena hatinya bersih. Kan disebutkan ceritanya bagaimana sahabat Abdullah bin Amr bin As menginap 3 malam di rumahnya, ternyata tidak ada amalan istimewa, sholat malam juga enggak, baca Quran juga jarang. Tapi apa? Sebelum tidur ternyata dia tidak pernah menyimpan dendam dalam hatinya, tidak pernah menyimpan kebencian dalam hatinya. Nah, amalan hati ini nyambung ke amalan lisan, Bu. Ketika hatinya bersih, insya Allah yang dia ucapkan pun akan bersih. Sebagaimana kata orang katanya, kalau kita menyampaikan sesuatu dari hati, ya, kita sampaikan melalui lisan kita, otomatis nyampe ke hati. Nah, tapi kalau hanya retorika saja, hatinya tidak tersentuh dengan ucapannya, maka tidak akan pernah nyampe ke hati. Maka yang pertama kali terpengaruh dengan apa yang kita baca, dengan kita pelajari, itu bukan orang lain, kita dulu, Bu. Ya, kita dulu, kita belajar ini bukan untuk siapa-siapa, untuk kita terlebih dahulu. Orang lain mah gampang. Makanya para ulama dahulu ketika mereka belajar, mempelajari ilmu Islam, tujuan pertama kali mereka belajar apa? Untuk diri sendiri. Karena kewajiban menuntut ilmu itu kewajiban buat semua manusia, baik muslim, semua orang wajib menuntut ilmu, apalagi seorang muslim. Kata Nabi, "Thalabul ilmi fardhun 'ala kulli muslimin." Menuntut ilmu wajib kepada setiap muslim. Yang pertama, ya, adalah niatkan untuk beribadah untuk kita sendiri ketika kita menuntut ilmu. Yang kedua, baru kita ajarkan kepada orang lain. Ya, karena kan ada amalan, di antara amalan yang tidak akan pernah terputus adalah ilmu yuntafa'u bihi, ilmu yang bermanfaat. Kita pelajari kitabnya Imam Bukhari, kita pelajari kitabnya Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, kita pelajari kitabnya ini Al-Fawaid karya Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Beliau-beliau sudah wafat, sudah nggak ada di dunia ini, jasadnya sudah habis, mungkin dimakan atau sudah dikuburkan ratusan tahun yang lalu. Tapi apa? Perkataan beliau masih didengungkan oleh orang-orang muslim, oleh para mahasiswa, para pelajar. Karena apa? Ilmunya bermanfaat. Minimal apa yang kita pelajari sekarang ini, Bu, ya, kita bisa amalkan, ya syukur-syukur kita bisa ajarkan kepada anak cucu kita. Karena kesolehan yang kita upayakan, yang kita kerjakan sekarang ini bukan buat kita doang, Bu, kebaikannya. Buat siapa? Generasi-generasi kita. Tahu kan dalam surah Al-Kahfi disebutkan bahwasanya ada 2 anak yatim, Bu. Di bawah rumahnya itu ada harta karun, ya, harta penemuan. Kenapa mendapatkan harta itu? Wa kana abuhuma sholihah. Kenapa? Karena bapaknya soleh. Ini Allah berikan apa? Kemuliaan kepada generasi-generasi seterusnya. Makanya ketika para salaf dahulu sholat rawatibnya, sholat sunnahnya itu Masya Allah rajin, apa yang mereka katakan? Saya sholat ini justru untuk kalian, biar kalian selamat, biar kalian mendapatkan tempat tertinggi di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka tadi di surat Al-Kahf itu 2 anak yatim ini apa? Karena dahulu bapaknya adalah orang soleh, maka Allah berikan kemuliaan harta penemuan tersebut. Maka Ibnu Katsir menyebutkan dalam hadisnya, dalam tafsirnya, bahwasanya para mufassirin menyebutkan ini bukan bapaknya langsung, tapi apa? Bapaknya, keturunan atau nenek moyangnya, kakek moyangnya yang ke-7. Jadi bukan langsung bapaknya, atas-atasnya gitu. Kan kita lagi berusaha menjadi orang yang baik, orang yang solehah. Ini kan nggak mudah, Bu. Kita mau melawan malas untuk sholat tahajud itu berat, Bu. Ya, kayaknya tidur aja. Padahal Masya Allah, utama kita kurang ilmu apa? Maksudnya kurang pelajari apa? Kata Nabi kan, ketika Nabi pertama kali datang ke Madinah, apa pesan beliau? Ya ayuhan nas, afshus salam. Banyak mengucapin salam. Wa'imut ta'am, kasih makan, ya, beri makan ke orang lain. Wasilul arham, sambung tali
rahim, ya disambung silaturahimnya. Yang keempat, wasallu billaili wan nasu niyam, salat malam orang-orang sedang tertidur. Apa pahalanya, Bu? Tadkhulul jannata bisalam, masuk surga selamat, tanpa hisab, tanpa azab. Kan antara padang mahsyar dengan surga itu ada apa namanya, Bu, tuh? Sirat, kan? Membentang. Semua orang mukmin itu bakal lewat sirat itu. Disebutkan bahwasanya tebalnya atau ukurannya itu seperti rambut di belah 7. Tipis banget tuh. Dan di antara sirat ini ada kalalib. Kalalib itu apa? Besi tajam yang muter terus. Nah, ini orang lewat bisa jatuh gara-gara kalalib tersebut. Bagaimana bisa selamat melewati sirat itu? Tergantung amalan kita di dunia sekarang ini. Meskipun di dunia kita hidupnya pendek, Bu, tapi menentukan bahagia sengsaranya abadi di akhirat kelak. Pendek dunia ini, ya. Paling 60, 70, 80 dan seterusnya. Tapi pada di akhirat khalidina fiha abada, selama-lamanya. Kalau di dunianya ini dia manfaatkan untuk beribadah kepada Allah, maka dia akan bahagia selamanya di akhirat. Tapi na'udzubillah, kalau dia punya umur di dunia ini dipakai untuk bermaksiat, tidak beribadah, maka apa? Sengsara selama-lamanya. Meskipun kalaupun dia seorang muslim, seorang mukmin, ada iman dalam hatinya, akan diselamatkan dari neraka, tapi apa? Dibersihkan dulu di neraka, Bu, sebelum masuk surga. Tapi jangan berharap demikian. Kita minta kepada Allah apa? Dimasukkan ke dalam surga tanpa hisab, tanpa ada, langsung jalur ekspres, ya. Jadi lewat dari mahsyar langsung menuju ke sirat, menuju ke surga. Sebelum surga itu ada namanya, kata para ulama, qantarah. Qantarah itu jembatan, di mana di tempat tersebut dibersihkan penyakit-penyakit hati. Tidak ada dengki, tidak ada kebencian. Di surga itu nggak ada rasa cemburu, Bu. Meskipun suaminya poligami, di surga nggak akan cemburu, Bu. Di dunia cemburu, kan? Di surga enggak, Bu. Ya. Mau poligami berapa ratus dengan bidadari, nggak bakal cemburu. Karena apa? Dihilangkan rasa benci, rasa cemburu di surga nggak ada. Di sebelum masuk surga ada qantarah namanya, di situ itu ada dihilangkan rasa benci, ya. Dikumpulkan. Makanya kita berdoa dulu semuanya, semoga Allah Subhanahu wa taala kumpulkan kita semuanya di dalam surga yang tanpa hisab, tanpa azab. Baik jemaah Allah Subhanahu wa taala, mungkin ini yang bisa disampaikan Bapak Ibu, ya, mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk kita semuanya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga lisan kita, menjadikan lisan ini sebagai wasilah kebaikan kita guna mendapatkan predikat ketakwaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.